Nah, sekarang kita akan melanjutkan video selanjutnya ya. Yang kemarin kita bahas itu pembelajaran 4. Nah, sekarang kita membahas pembelajaran 5 ya. Coba dibuka halaman 84. Oke. Nah, teksnya itu bisa dibaca ya. Teksnya itu bisa dibaca dan gambarnya ini juga bisa diamati. Gambarnya seperti itu. Nah, harus membaca semua ya, harus membaca teksnya semua ya. Jadi untuk adik-adik semuanya teksnya harus dibaca. Semua, tidak boleh hanya satu orang, dua orang. Jadinya semuanya. Kan sudah punya buku sendiri-sendiri kan? Nah, oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa di klik komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan juga banyak terima kasih dan jangan lupa juga di lonceng notifikasinya diaktifkan dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya. Nah, oke. Adik-adik kan sudah membaca teksnya ini dan mengamati gambarnya ya. Langsung coba dilihat di halaman 85 ya. 85. Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Nah, di sini biar adik-adik tadi di halaman tadi ya, di halaman 84 ya, biar tahu apa isi ini ya. Nah, adik-adik di halaman 85 di sini disuruh membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti dijawab oleh teman kamu sendiri. Jadinya saling mengerti apa isinya itu tadi. Ya. Oke. Nah, contohnya, seumpamanya contohnya pertanyaannya seperti ini. Gini ya, ini soalnya pertanyaannya nanti saya kasih contoh pertanyaannya banyak. Jadi untuk adik-adik semuanya silahkan mempersiapkan kertas kosong ya untuk mengerjakan atau untuk menulis. Ini nanti tidak saya tulis, cuma saya kasih contoh lewat kita dikte ya. Oke, saya bacakan contoh-contohnya nanti. Oke, oke. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, contohnya seperti ini. Berapa banyak buku yang boleh dipinjam di perpustakaan? Seperti itu ya. Nah, terus teman kamu itu menjawab, setiap perpustakaan punya aturan mengenai jumlah buku yang boleh dipinjam. Umumnya jumlah buku yang boleh dipinjam tak lebih dari 2 judul. Nah, jadi saya terangkan ya, meminjam bukunya itu tidak boleh lebih dari 2 judul. Supamanya adik-adik meminjam buku judulnya membuat puisi. Itu kan satu buku. Terus adik-adik meminjam lagi contohnya judulnya bermacam-macam pantun, itu kan sudah 2
buku. Kalau mau pinjam lagi berarti tidak boleh. Begitu ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Contoh pertanyaan kedua ya. Buku apa saja yang ada di perpustakaan? Nomor 2 ya, itu tadi pertanyaannya, buku apa saja yang ada di perpustakaan? Jawabannya, buku apa saja ada di perpustakaan. Mulai dari sejarah, biografi, buku-buku puisi, buku-buku pantun, dan novel. Dan masih banyak lagi seperti itu. Ya, paham ya? Oke, sementara saya kasih contoh pertanyaan dan jawaban 2 itu aja ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Coba lihat di bawahnya ini ya. Ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Nah, biasanya ya, ini enggak usah ditanyakan, saya kasih tahu, biasanya waktu kunjungan setiap hari kerja mulai pukul 7:30 ya sampai 7:30. Biasanya itu dibuka perpustakaannya. Terus waktu peminjaman itu dilaksanakan hari masuk sekolah. Jadi waktu hari libur tidak ada petugasnya. Seperti itu ya. Nah, terus jangka waktu meminjam diberikan paling lama 3 hari sejak tanggal meminjam. Jadi adik-adik itu meminjam bukunya cuma 3 hari, tidak boleh lebih 3 hari, seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau paham, kita coba buka halaman 86. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Nah, adik-adik kan tadi sudah punya kelompok. Nah, setiap kelompok itu disuruh menulis tata tertib ya. Tulis tata tertib tersebut pada lembar kertas. Nah, tata tertib di perpustakaan itu apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Oke, betul. Yang pertama, setiap pengunjung wajib mengisi buku kunjungan. Oke, terus menjaga kebersihan dan keamanan. Ada lagi, menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca. Betul, jadi nggak boleh, kalau mengembalikan tidak boleh ditaruh di tempat bukan tempatnya. Jadi ini lek ndeleh sampean, lek ndeleh yo ning nggone. Ngono ya. Oke. Ada lagi, dilarang membawa makanan atau minuman. Tidak boleh membawa makanan dan minuman. Itu enggak oleh nggawa minum, mimi utawa cemilan. Tuh ya. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, sekarang ini ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Nah, di sini. Nah, ya, seumpamanya gini, ini pengalamanku ya. Pengalaman saya waktu di perpustakaan. Pengalaman saya yaitu
Apa? Aku juga meminjam buku di perpustakaan, tidak lebih dari 2. Jadi buku yang ku bawa ke rumah, ku baca dan ku jaga dengan baik agar tidak rusak dan hilang. Sebab jika rusak dan hilang, nanti aku akan dikenakan sanksi atau hukuman. Seperti itu pengalamanku. Ya. Oke. Paham ya adik-adik? Oke, kalau paham coba dilihat halaman 87 ya, 87. Oke, 87. Ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara itu di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat berapa nama orang pada bacaan di atas? Siapa saja nama-nama dalam cerita di atas? Ayo, siapa saja? Yang pertama Lani ya. Di sini kita tulis yang pertama itu Lani. Yang kedua Udin. Yang ketiga Beni. Yang keempat Siti. Yang kelima Dayu. Nah ini ya. Nih. Lani ya. Oke. Udin, Beni, Siti dan Dayu. Oke. Paham? Oke. Kalau paham kita lanjutkan. Dibuka halaman 88. Ayo berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, sebelum kita membaca ini, adik-adik disuruh melingkari huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar, tapi di sini tidak menggunakan huruf kapital, berarti tidak menggunakan huruf besar ya. Disuruh dikongkon bunderi ya, huruf sing enggak gawe huruf besar ya. Jadi sing gawe huruf kecil dilingkari. Nah, kita baca yang nomor 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Nomor 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Nah, kita lingkari yang pertama, Udin di sini tidak menggunakan kapital. Hurufnya tidak besar. Ya. Siti, Dayu dan Lani berdiskusi bersama. Nah, di sini Dayunya huruf kecil, Laninya juga. Oke. Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Nah, ini Udinnya tidak memakai huruf besar. Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah, ini Tatinya kecil, tidak memakai huruf
besar. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Oke. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak sambung. Nah, coba dilihat di halaman 89. Oke, 89. Perhatikan contoh ini ya. Membaca Susi cerita buku. Ini kan disuruh menyusun menjadi kalimat. Jadinya Susi membaca buku cerita. Seperti itu, ya. Nah, ini ibu mengerjakan Lani PR membantu. Nah, di sini suruh membuat kalimatnya seperti ini. Ini adik-adik bisa menulis dengan huruf tegak bersambung ya. Ini saya tulis biasa ya. Ibu ya. Ini ibu membantu Lani ya, L-nya besar. Lani mengerjakan PR. Dah, seperti itu ya. Nomor 2. Datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Nah, di Udin ini ya. Oke. Udin ya, U-nya besar. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Titik. Ini juga di titik. Nah, itu ya. Oke. Nomor 3. Dayu suka mencontek tidak. Jadi, Dayu tidak suka mencontek. D-nya besar ya. Dayu tidak suka mencontek. Seperti itu ya. Oke. Lanjut nomor 4. Berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Jadinya kalimatnya Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi. Ini Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Itu ya. Nih. Siti, Dayu, dan Lani ya berdiskusi di dalam kelas. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 5. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Kalimatnya menjadi Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis.
Tuh ya. Oke. Ibu Tati menggambar di papan tulis. Nah, itu ya, Adik. Paham ya semuanya? Nah, jadi jawaban ini silahkan adik-adik ganti ke tegak bersambung ya. Bisa diganti dengan menulis tegak bersambung. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan melanjutkan ke berikutnya. Jadi untuk adik-adik semuanya, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Nah, terima kasih kepada adik-adik, saya akhiri. Terima kasih dan bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama Ari Channel.